Halo, perkenalkan nama saya Rifan Reksana dari kelas 4903 jurusan D3 Sistem Informasi, dan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai asesmen kedua mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kebetulan saya mendapatkan kode soal B, yang dimana pada kode soal B saya disuruh untuk membuat pencatatan kuitasi, pembuatan data produk, pengkonfirmasian sales order sampai ke laporan sales. Nah, untuk langkah pertamanya saya ditugaskan untuk membuat dua data produk, yaitu produk pertamanya adalah website development kit dengan tipe service, dan data yang keduanya adalah laptop Pro 14 dengan tipe storable product. Lalu setelah membuat data produk, saya disuruh untuk membuat data customers atau pelanggan, yang dimana di sini namanya adalah PT Bina Solusi Digital, beralamatkan Jakarta dan dengan email info@binasolusi.co.id. Nah, setelah saya membuat tiga data tersebut, yaitu satu data pelanggan dan dua data produk, yang selanjutnya akan saya lakukan adalah draft quantitation. Nah, untuk draft quantitation ini saya disuruh untuk membuat penawaran atau mengintegrasikan data produk dan pelanggan. Di sini saya menambahkan produknya tadi, yaitu website dev dengan quantity 1, diskon 5% dan PPN-nya sebesar 11%. Sama juga dengan yang laptop Pro 14, namun bedanya laptop Pro 14 itu kuantitinya ada 2. Sehingga setelah membuat data ini, saya lanjut ke bagian sales order untuk mengkonfirmasi kuantitasi ini. Setelah saya mengkonfirmasi kuantitasinya, saya pergi ke bagian delivery. Nah, kenapa kita pergi ke bagian delivery? Anggapannya seperti kuantitasi ini mencatat data-data yang ingin dipesan oleh pelanggan tadi, dan gunanya delivery ini adalah untuk memberitahu ke tahap gudang kalau kita tuh harus mengatur barang sekian untuk diantarkan kepada pelanggan. Nah, ketika masuk ke tahap delivery order, di sini statusnya harus diubah agar menjadi done. Mengapa done? Agar penjelasan pencatatan tadi di kuantitasi itu disetujui, dan ketika disetujui maka barang akan dikirimkan ke pelanggan. Nah, namun sebelum dikirimkan ke pelanggan, itu nanti ada di bagian customer invoice atau post. Di invoice ini telah diterbitkan dan divalidasi. Dalam siklus ini, kita harus mencatat utang usaha dan pendapatan perusahaan secara resmi di dalam buku besar. Dan setelah dicatat, maka nanti akan kita confirm atau kita bayar dengan status paid. Nah, pencatatan ini merupakan bukti pelunasan pembayaran pada tanggal 15 Maret 2025, menunjukkan bahwa transaksi ini sudah menambahkan saldo ke kas perusahaan dan menambah kas perusahaan. Lalu tahap berikutnya adalah laporan sales, di mana di graf ini menunjukkan kinerja dari histori data penjualan terhadap pelanggan, yang nanti akan bisa menjadi sumber untuk pengambilan keputusan strategis oleh pihak manajer. Mungkin sekian dari saya akhiri. Terima kasih.